Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung pelanggaranku, tak Kau catat masa laluku. Pengampunan-Mu ada bagiku. Apapun yang terjadi, Kau tetap memanggilku anak-Mu. Tiada syarat kasih setia-Mu, tak pernah lepas penjagaan-Mu. Kau selalu mencukupi kebutuhanku, ya Aba, ya Bapakku. Engkau Bapa yang Maha Tahu, di tangan-Mu masa depanku. Kau gembala yang baik bagiku, selalu menyediakan melampaui doaku. Tak Kau hitung. Standby. Shalom teman-teman Permata. Apa kabar nih? Ada Gerald, Edo, ada Apri, Eikel, Ripka, Agnes, Betty. Siapa lagi nih? Ada Dodo, Satria, Kevin. Satu rumah kayaknya mereka ya. Boleh dong open cam-nya. Kita kan cuma berapa nih? Masa kita nggak bisa ngelihat muka teman kita satu sama lain? Agnes boleh dong buka kameranya, Betty, Ninda. Ayo dong. Ini Edo kemarin ulang tahun dia. Janganlah malu-malu nunjukkan muka kalau baru ulang tahun kan. Iya, Cie. Iya. Ini Gerald nih di belakang, nih Gerald. Mana sih? Ini. Dudukmu kurang sopan, Gerald. Sini. Sini. Ini geser-geser nih. Bisa. Oh, miring dia. Lah itu Dodo. Bentar. Rumah siapa itu? Rumah Elmo. Bisa kan. Oh, sama ya. Cepin. Oke. Satria, kau sembunyi kau Satria. Hai, ada Kevin. Tuh, bertiga mereka di luar, kebelapan nggak digigit Mana nyamuk. Elmo? Lady mana? Mau lagi kerja. Lady. Ada tamunya. Loh. Tamunya siapa tuh? Bapak. Buka pintu. Siapa? Mana Dora? Belum ada Dora. Ninda udah ada Dora mana, Nin? Dora ikut PA Malang di Pendeta. Oh, Waduh, udah beda ya. beda dunia dia. Beda dunia. Kita mulai aja kali ya. Oke. Karena udah jam 7.13 juga. Sebelum kita masuk ke PA kita mau menyanyikan sebuah lagu sembari kita merenungkan juga betapa selama 1 minggu ini kita sudah menjalani hari-hari kita. Kita juga rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, karena pastinya setiap minggu itu kita merindukan yang namanya PA ya.
Karena kita juga bisa bertemu dengan teman-teman kita, bisa melihat wajah teman kita satu dengan yang lain. Kita juga bisa menguatkan juga apabila ada yang sakit atau ada yang ingin doakan, seperti itu. Kita nyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Sembari kita renungkan lagu ini ya.
Benar ya teman-teman ya, selama kita hidup, kita nggak bisa yang namanya lepas dari Tuhan, karena dialah segala-galanya bagi kita. Bahkan di dalam setiap detik di hidup kita pun, kita selalu dilindungi oleh Tuhan begitu. Di dalam setiap pergerakan kita, setiap apapun yang kita lakukan, ada Tuhan yang melihat kita. Bahkan ketika kita tidak mampu untuk mengucap apa yang ada dalam hati kita, pertolongan apa yang kita butuhkan, Tuhan sudah menyediakan itu semua. Kita lanjut ke PA kita. Ada yang tahu gak nih PA kita hari ini apa? Ayo. Udah di-share bahannya di grup kita. Ada yang udah baca belum? Siapa nih yang mau kutanya nih ya? Winda deh, Winda. Winda udah baca belum? Apa tema kita hari ini? Siapa lagi ya? Ekel. Ekel udah lihat belum temanya apa hari ini? Belum? Apa temanya? Kalau ngate di bata? Ngidah kalau ngate di bata. Apa itu artinya? Tahu nggak? Melihat kasih sayang Tuhan. Tahu nggak tema kita hari ini tuh berkaitan dengan apa? Kenapa kita harus melihat kasih sayang Tuhan? Kasih sayang Tuhan itu terlihat dalam apa sih? Aku mau nanya ke siapa nih ya? Ke Dinda deh. Kita bisa melihat kasih sayang Tuhan kepada kita itu dari dalam hal apa coba? Di setiap hari sih Kak, dalam segala hal di setiap hari. Melihat kasih sayang Tuhan. Contohnya di dalam hidup Ninda tuh apa? Yang paling kira-kira ada ceritanya lah gitu. Ya dikasih kesehatan sih Kak sampai saat ini. Itu melihat kasih sayang Tuhan lewat situ. Kalau ceritanya Iya, apalagi kemarin Ninda pernah ini ya, berjuang selama hampir 1 bulan ya? Iya, hampir 1 bulan Kak. 1 bulan berjuang melawan penyakit si Gundari katanya kalau Karo bilang. Tapi udah bisa sehat, bisa kembali ke rumah, itu satu hal yang bisa disyukuri. Mungkin Petrus juga ya kemarin ya. Sekarang udah sehat juga, udah bisa kembali ke rumah. Kira-kira tema kita hari ini tuh berkaitan tentang apa sih? Kenapa kita harus melihat kasih sayang Tuhan? Agnes deh. Yang baru open camp. Di atasnya sih ada HUT Saitun Kak, Lansia GBKP. Ulang tahun Saitun berarti. Iya benar. Jadi minggu ini tuh kita bertepatan dengan hari ulang tahunnya Saitun, kakek nenek kita. Boleh tahu nggak di sini siapa yang masih ada kakek neneknya? Aku sih masih ada. Aku masih ada Kak. Masih ada? Ada. Ada nggak di sini kakek neneknya yang umurnya 70 tahun lebih? Berapa? 93? 93. Waduh. Ekel tanya gak ke siapa itu? Iting atau Karo atau siapa? Ekel pernah nanya gak ke Itingnya, apa resep awet mudanya Ting gitu? Pernah gak? Kok bisa sampai 93 padahal di Alkitab katanya 70 tahun ya? Kalau nggak salah ya. 70 tahun itu udah suatu anugerah terindah yang Tuhan berikan gitu loh kepada hidup manusia. Pernah nggak nanya ke Itingnya gitu? Kita di sini sharing-sharing aja. Kita di sini berhubung cuma berapa orang. Pernah nggak nanya? Belum pernah. Tapi itu suatu hal yang luar biasa ya. Masih sehat Itingnya? Alhamdulillah, puji Tuhan.
Puji Tuhan ya. Kalian kita sebagai cucu lah berarti kan, sebagai cucu pernah melakukan hal apa sih kepada nenek kita? Hal kecil apa yang kira-kira udah bikin dia senang gitu? Karipka deh, yang tadi nggak jadi. Apa yang pernah Karipka lakuin ke kakek neneknya yang masih hidup? Yang kira-kira bikin dia senang? Atau cerita apa yang kira-kira pernah kalian lakukan bersama? Aku bisa. Aku deh. Kenapa? Suaranya kurang kenceng. Aku sih dari maksudnya yang pernah dilakuin sama kakek nenek. Iya. Oh, kalau aku sih dari apa? Dari aku sih memang pernah waktu beberapa tahun lalu pulang ke Medan, yang masih ada itu dari mama itu bapak, dari mama itu dari kakek, terus dari bapak dari nenek itu yang pernah paling berharga, yaitu dia itu waktu aku tuh pernah bareng ke ladang aja bareng, pernah ke ladang, terus banyak banget ya gitu lah, pernah dia ingetnya. Padahal kan aku nggak pernah pulang, tapi dia inget gitu kebaikan-kebaikan yang dulu mungkin jarang-jarang video kayak gitu. Itu doang sih. Iya, bener ya. Kalau kalian tahu nggak sih kalau kakek nenek itu yang dia butuhin dari cucu-cucunya itu cuma perhatian doang. Dia tuh nggak perlu tuh yang namanya duit, nggak perlu yang namanya barang berharga atau barang mahal, karena dia tuh udah tua, dia tuh udah punya tabungan juga, dia juga udah merasakan di dalam ya 60 tahun hidupnya lah ya, 60 tahun lebih hidupnya, dia udah merasakan hal-hal itu semua. Dan dia tuh kalau di dalam perkembangan ya, perkembangan psikologi tuh, lansia itu cuma mau menurunkan hal-hal baik apa yang mereka alami selama hidup mereka ke anak dan cucunya, cuma itu doang. Jadi kita diingatkan nih dalam 1 minggu ini yang udah lama nggak komunikasi sama kakek neneknya, bolehlah setelah kita PA hari ini atau besok, kita telepon nenek kita telepon Bulang kita bilang apa kabar Bulang, sehat Bulang, apakah mau kita belikan makanannya, atau beli baju untuk Bulang, ya kan, biar dia sehat, biar dia senang, kayak gitu. Untuk merasakan betapa ajaibnya Tuhan di dalam hidup kita, masih diberikan kesehatan, begitu juga untuk orang tua kita dan kakek nenek kita. Kita mau angkat satu lagu pujian, Ajaib Kau Tuhan.
Nggak kedengaran, Fit. Yang belum open cam boleh dong open cam. Ada Agnes. Ada Petrus. Kak Emia juga nih, Kak Emia. Bentar ya teman-teman ya. Dodo deh, Dodo cerita bagaimana? Udah apa yang dirasakan selama hidupnya? Dengan tigannya deh. Tigannya yang di Medan. Boleh dong diceritain. Katanya kan cucu kesayangan katanya. Puji Tuhan, shalom teman-teman. Kisah bersama Tigan, sejak dulu, apalagi dulu SMP di Medan, sangat berkesan sekali. Ya, melihat Tigan yang sudah lansia tetap semangat, bisa ke ladang, menjadi inspirasi bagiku tetap semangat dalam masa-masa sekarang ini. Itu saja yang bisa aku sampaikan, bujur. Siapa lagi nih yang mau sharing tentang hidupnya bersama kakek neneknya? Apri deh, Apri. Apri masih ada gak kakek neneknya, Apri? Baru muncul lagi tadi, Apri. Masih, Kak. Masih hidup. Masih. Apa hal yang paling berkesan dalam hidup Apri dengan kakek neneknya? Siapa itu Apri? Karo, Iting, Tigan, Bulang? Piring. Iya. Apa pengalaman yang paling berharga dalam hidupnya? Atau kesan apa yang ditanamkan Biring sama Apri? Ini sih sukses selalu takut akan Tuhan. Dalam ya. Harus takut akan Tuhan. Itu pedoman yang paling luar biasa itu. Kami tidak boleh meninggalkan Tuhan. Kak Emia deh. Kak Emia masih ada Nini Bulang kita? Udah nggak ada deh. Udah nggak ada. Tapi hal apa yang paling berkesan dari Nini Bulang Kak Emia? Apa ya, kebetulan juga karena aku ngerasain punya nenek itu pas masih kecil banget, jadi nggak mungkin terlalu teringat di memori. Dua-duanya? Kakek Iya. apa? Dari mama dan bapak? Oh, Iya. begitu. Jadi nggak bisa Sayang sharing. sekali. Padahal punya kakek dan nenek itu enak banget. Rasa sayangnya, coba deh, di sini teman-teman yang masih ada kakek neneknya merasakan hal yang sama nggak dengan aku? Rasa sayang kakek dan nenek kita tuh kayaknya lebih luar biasa daripada mama dan bapak kita sendiri. Setuju nggak? Tapi itu terlebihnya yang deket sih ya. Nggak tahu lah apa cuma aku yang merasakan itu atau teman-teman kita juga merasakan hal yang sama. Rasanya tuh kita tuh disayang banget gitu loh. Kalau kata orang-orang ya, misalkan mama dan bapak kita nggak ngebolehin kita makan permen gitu, tapi sama nenek kakek kita pasti dibolehin. Kayak gitu. Oke, kata orang-orang tuh jangan kasih anak-anak kita ke kakek nenek kita katanya. Bisa bandel katanya, apapun dibolehin. Kalau aku yang paling berkesan dari dulu sih, dari Bulang ya, Bulang dari Biring itu katanya dulu tuh cucu-cucunya nggak boleh naik angkot katanya, harus naik taksi. Kemana-mana harus naik taksi gitu. Itulah saking sayangnya dia sama cucu-cucunya. Terus setiap minggu diajaknya jalan-jalan cucunya. Terus yang paling berkesan sih Biring ya. Biring waktu aku
nyusun skripsi tuh ditemenin di Medan. Sampai tamat ditemenin sama dia, sampai pulang lagi ke Tangerang pun ditemenin. Selama nyusun skripsi itu terlihat gitu kasih sayangnya setiap kita, kan kalau namanya nyusun skripsi kan mut-mutan ya, mut-mutan. Bisa nanti jam 12 malam kita buka laptop gitu. Kapan moodnya ada di situlah kita ngerjain itu. Jam 12 malam dikasihnya minum, diingatkannya minum, dikasihnya jusnya, snacknya supaya nggak lapar kayak gitu. Itulah luar biasanya kakek nenek kita, perjuangan dia tuh selama hidup mereka patutlah kita syukuri ya. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita nyanyikan lagu Mengenalmu. Buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku, lihat wajahmu, aku terkagum bila lihat hidupku, karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu.
Mari kita Kami berdoa. serahkan kepada pendeta. Kita berdoa. Bapa kami sini surga, isakan kami bujur man bandu. Jumpa kami arah Cumenda, RPA Permata. Jana sendah kami erla, kuga kami banci ngidah kelengatendu erkelang-kelangken. Orang tua Said. Kejadian pasal 50 ayat A sampai ayat 26. Kejadian 50 22 sampai 20. Yusuf meninggal. Adapun Yusuf ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Amin. Jadi rekan-rekan Permata, tanggal 15 Agustus memang HUT-nya lansia yang ke-30 ya. Jadi dalam rangka itu baik PJJ, baik Mamre, PA, itu bahasannya hubungan dengan lansia, lanjut usia. Kalau di GBKP namanya Saitun ya. Jadi begini, GBKP memberi tempat yang spesial bagi Saitun. Itu baru muncul itu ya. Yang paling tua KKR, baru masuk Moria, Mamre, Permata, Saitun gitu ya. Artinya bahwa GBKP ini care lah dia dengan semua kategorial yang ada di gereja, termasuk Saitun. Karena memang secara realita ya, kita melihat banyak orang-orang tua yang lanjut usia sering sekali ini ditanggapi miring gitu loh. Sikap anak-anak, sikap cucu, atau sikap ya anak-anak muda lah dibilangnya, nggak begitu respect dengan orang tua. Kenapa? Ya bisa jadi kan gini, mungkin kita bilang ya orang tua ngomongannya kami merenda gitu. Ceritanya cerita zaman dulu itu kayaknya nggak nyambung sama kita gitu ya. Jadi orang tua ini banyak jadinya merasa kalau aku bilang merasa kesepian gitu loh. Dia seperti kehilangan orang-orang tercintanya. Dan apakah mungkin karena begitu realita yang terjadi di lapangan, maka panti jompo juga menjamur loh. Habis di rumah dia nggak punya tempat. Malah sering sekali terjadi orang-orang tua ini tidak dilibatkan lagi gitu loh dalam hal-hal yang penting ya. Jadi orang tua itu duduk manis kalau bahasa Karo bagi belolar tangke. Kunjul saja kapje pa nih gitu kan. Jadi cuma jadi pajangan, sering banget jadi pajangan gitu. Nanti kita ribut debat diskusi tahap kita bilang kan. Kita orang tua tadi ya anggut aja sering, jadi mereka kesepian, banyak kesepian ya. Jadi kita kadang-kadang merasa bahwa ya udah maklum aja lah gitulah ya, maklum aja lah gitu. Makanya ada jurang pemisah lah antara orang-orang tua tapi lansia ya dengan orang-orang yang muda gitu ya. Jadi ingat, kita ini pun nanti tuanya, gitu aja lah ya. Kita pun tuanya. Jadi bacaan kita tadi, Yusuf 110 tahun dia mati. Dan dia ingatkan sama keluarga,
Karena dia memang sebenarnya nggak mau bertahan di Mesir kan. Nanti harus pulang lah. Jadi kalau nanti pulang kalian bawa tulangku katanya. Pokoknya jangan lagi balik ke Mesir. Dia ingatkan karena gini dia. Perlu ada namanya ada cakap kalau inget-ingetan. Kalau kalian yang sekarang sih enggak ya. Kalau zaman-zaman dulu kalau matilah nenek-nenek kita atau bolang kita, tahu kalian geritan namanya kan? Orang kampung ngerti geritan. Yang apa itu kayak rumah sapo-sapo yang ada rumah adatnya itu kan kecil itu biasa di halaman rumah, biasa di ladang. Jadi ada geritan itu biasa tulang belulang isinya itu. Jadi ada namanya kalau udah dianggap udah lama banget matilah orang tua kita ini kan, dibongkar kuburnya diambil tulangnya. Gitu, ngampe tulan-tulan. Jadi namanya geritan. Jadi bikin nanti ada petinya gitu kecil gitu ya mungkin sekitar 75 senti lah gitu kan. Di situ bikin tulang-tulang tadi ditaruh di geritan itu. Rumah adat yang kecil itu tempat ngaso-ngasonya itu sebenarnya sapo-sapo bagai. Tapi di atas takal tinggi balik geritan. Ingat ya, di atas takal teban. Jadi sini dia gitu, di atas itu dia. Tulang itu, tulang nenek moyang itu, bukan di bawah. Itu sebenarnya penghormatan. Penghormatan itu. Kalau kalian pergi lagi ke Tanah Batak, lebih parah lagi dari kita. Kalian pernah tengok tugu-tugu kan? Tinggi kali tugu-tugu orang mati. Itu di orang Batak itu. Bisa lebih bagus tugu-tugu nenek moyang daripada rumahnya. Rumahnya ciris-ciris. Kalau tugu jangan coba-coba. Jadi mereka rajin jarah gitu. Nah, jangan dulu kau tanggapi. Wah ini kan udah penyembahan berhala, Bibi. Ini kan namanya udah percaya arah-arah. Bukan itu. Cara mereka menghormati. Jangan dulu tanggapi salah. Udah pergi ke kuburan loh. Pokoknya begitu caranya menghormati. Artinya yang kita mau tangkap ya spiritnya itu. Bahwa kita nggak bisa mengabaikan, membantah keberadaan orang-orang tua yang sudah pernah ada dalam hidup kita. Yusuf pada saat itu, dia mikir gini. Dia kan orang Israel ya. Orang Israel. Baru kalau dia mati di Mesir misalnya. Dikuburkan di Mesir misalnya. Bahwa dia kan bukan orang Mesir gitu loh. Dan mereka nanti akan kembali ke kampungnya. Menziarahi. Nah ini yang harus paham kita. Menziarahi dia itu nanti kan repot. Iya kalau aman hubungan diplomasi, hubungan bilateral Mesir dan Israel. Iya kan? Kalau enggak, nggak bisa nyebrang mereka. Ini kan karena Yusuf ini menjadi penolong Mesir, penyelamat Mesir, maka aman mereka. Tapi kalau kalian baca nanti selanjutnya Alkitab kita, kan Kitab Keluaran mulai kan. Kan ada katanya situ Keluaran pasal 1. Maka ada Firaun katanya yang tidak mengenal jasa-jasa Yusuf. Kan di situ terjadi namanya kerja rodi kan. Nggak mau tahu dia bahwa Mesir itu pernah diselamatkan oleh Yusuf. Wah, mulai ditindas, mulai ditekan. Jadi Yusuf ini udah jauh pandangannya ke depan. Walaupun dia nyaman, dia wakil raja pada waktu itu, pasti dihormati banget. Kuburannya pasti, mewah lah pasti ya, mewah banget. Tapi dia bilang kalau pulang nanti kalian, ingat, bawa tulang-tulangku. Kenapa? Supaya bangsa Israel tahu bahwa mereka punya nenek moyang yang pernah punya jasa. Mereka punya nenek moyang yang menjadi pahlawan. Bukan hanya menyelamatkan Israel, tapi menyelamatkan bangsa Mesir. Tapi kalau di Mesir dia ditinggal, nanti gini dia akan diakui oleh Mesir. Nanti kan kita tahu lah sejarah kan, perebutan kan. Oh ini pahlawan kami, nenek moyang kami. Ini bukan miliknya si Israel. Bisa ribut. Maksudku gini, jangan nanti kalian pikir nggak penting itu gitu loh. Maka mayat pun bisa jadi perebutan sebenarnya. Gitu. Apalagi kan jasanya memang banyak banget ya, besar banget jasa si Yusuf ini gitu. Makanya nasihatnya kepada keluarganya, bawa nanti aku pulang, tulang-tulangku mati dia kan. Dirempah-rempahilah dia, itu memang cara itu soal tradisi ya, nggak usah kita bahas. Dirempah-rempahilah mayatnya itu, ditaruh dalam peti mati di Mesir. Dan memang betul akhirnya
dia dibawa pulang ya sama saudara-saudaranya untuk dikuburkan di Israel gitu. Jadi ya kita ini semua lama-lama tua kok. Tualah ya. Jadi kan aku kan udah berkali-kali bilang sama kalian yang paling ku nampak hukum karma itu ya di sini, di hukum kelima hormati orang tuamu itu. Itu di hukum kelima itu. Bayangkan minda satitah itu kan 10 kan. 10 firman mebage. Sada seempat ekrina kudibata lah soal mengasihi Allah. Ya kan? 5 sampai 10 hubungan antar sesama. Nah, langsung di dasar titah yang kelima itu langsung hormati orang tuamu. Jadi itu perintah Tuhan. Secara gereja, secara Alkitab, ya posisi orang tua itu diperhitungkan banget gitu loh. Jadi ya alangkah durhakanya kita, alangkah malangnya kita atau terkutuknya kita mampu memberi penghormatan kepada orang tua atau kalau aku bilang nyeleneh gitu. Memang betul lah, memang nggak nyambung. Aku paham nggak nyambung kita sama mereka, nggak nyambung kok. Tapi apakah gara-gara nggak nyambung lantas kita merasa punya hak untuk mendiskreditkan, untuk menghina atau ngomong kasar? Misalnya ya, coba dulu. Jadi nenekmu gitu kan. Nggak nyambung lagi sama piring ini, nggak nyambung lagi sama. Jadi kau sudah kulahirkan, kau sudah kubesarkan, kuhabiskan waktu kutubuh dan tiba-tiba ketika kau sudah mapan dan kau bilang tidak nyambung. Ini kita berbicara Alkitab ini ya. Alkitab berkata hormati orang sealiran lah. Oh jangan. Nggak sealiran orang tuamu samamu, buktinya jadi hebat kau semua dibikinnya. Itu makanya GBKP itu punya kategori Zaitun. Hampir semua gereja ada kategorinya Zaitun. Nama dengan nama berbeda lah ya. Kenapa? Karena kan bibi pendeta bongpo katanya. Kasihan bongpo katanya. Kasihan nggak? Dulu, zaman dulu orang tua zaman dulu, sekarang ini anak-anak orang tua kita anaknya 2, 3. Zaman dulu 8, 10, 12 itu biasa. Bayangkan kalian coba 12 anak bisa dirawatnya, dibesarkannya, disekolahkannya. Sekarang sudah 12 anak tadi sudah beranak pinak, si dali-dali henje. Yang paling ngeri lagi, kan aku udah pernah bilang sama kalian kan. Yang paling sampai ada orang tua minjam sama anaknya. Buat kalian tuh bener nggak? Nak, ku baci ku pinjam sendok, ku banteng ku karang manokku, ku tukur teh ku manok. Bayangkan orang tuamu minjam uang samamu, buat kamu wajar nggak itu? Hati-hati kalian. Nukar ka merjabu misalnya mebage, ya kata merjabu oke lah perlu hari-hari mebage. Baci ku pinjam sendok nak ku teh, sakit hati nggak kalian? Ayo dulu, Anes. Sakit hati nggak kalian? Ku tukur teh ku anak ikan. Ku bantu ku karang manokku, olah ku bosan rumah dina. Ada nenek-nenek, kata saja orang tuamu minjam uang samamu, wajar nggak? Dan ini kenyataan ini bermata-bermata. Sedih nggak? Makanya aku tekankan, karma yang paling banyak, yang paling nyata buat aku itu di sini, di penghormatan orang tua. Karena kita ini pasti semua tua. Kalau lu balik kayu. Ya kan? Jadi jangan sampai nanti kita menyesal. Menyesalnya gini. Ya engkau makasange gitu ya. Engkau makasange gitu. Kok aku kemarin enggak itu ya, gitu ya. Padahal yang diminta mamaku, bapakku, anggap aja dia yang sudah lansia lah ya. Yang diminta berapa sih? Balanggor jabu kari kampi tali perbulangan du bagi. Orang tua ini pun kalau aku tengok orang tua, dia tahu diri banget loh nakku. Nggak mau kali dia nyusahkan anaknya, nggak mau dia nyusahkan jabu anaknya. Itu yang aku tahu orang tua. Nggak mau dia nyusahin anaknya, keluarga anaknya nggak mau dia. Tapi kan naif kali kita, sempat ada orang tua nakku. Baciku pakai lebih sendu. Yang mau dipakai cuma 1 jutanya. 1 juta anakku. Masuk gini dia ya. Ini ku ingatkan kalian karena ini ulang tahun saya tuh nih hari Minggu ini ya.
Terutama orang tua mulai sudah zaitun lah. Ya, zaitun itu kalau di pemerintah undang-undang nggak salah 55 mulai kayaknya deh. 55 udah zaitun muda, baru 60 ke atas lah pensiun pegawai negeri berapa? 58 atau berapa? 60 ya, 58 ya, berapa lah. Nah, Mama Mia berapa pensiunnya mamamu? Mia umur berapa kemarin sekolah? Kalau guru 60 Bi, tapi kalau PNS di luar itu 58. 58, 60 lah ya. Iya. Nah, itu sudah zaitun kan. Kita boleh bayangkan bagaimana seumur mereka itulah katakan ya. Seumur itu dia mendidik kita dan tidak mau menyusahkan kita. Dan tiba-tiba perkara uang 1 juta. Kupakai, aku bilang, ini kan gini, karena Bibi ini kan banyak kali Bibi punya pastoral counseling di luar sana ya. Sedih kali kita ngeliatnya. Hanya untuk dia beli obat pun tidak ada uangnya. Terus itu ada cerita nih kan aku. Sakitlah mamanya ini lah. Udah tua lah memang sakit. Enggak. Si Dali anak nih. Yang jaga pun kamlah ini udah ribut dia. Padahal tahu kalian, untuk mamanya sakit, mau ruang ICU, uang mamanya. Orang tanahnya lebar kok. Emasnya banyak. Coba, itu pun ribut anaknya ini. Coba Allah. Aduh. Stres orang tua itu. Ini Bibi Bilayani kan. Matilah kok begini cara-cara anak-anak ini sama orang tua ini. Nah, jadi sekarang aku mau cerita sama kalian. Tahu kalian kenapa salah satu? Oke lah, memang aku bawa penyakit ya. Salah satu kenapa aku ambil pensiun dini. Itu hanya untuk mengabdi sama orang tua. Aku takut kehilangan kesempatan. Kesempatan emas dalam hidupku. Aku kan mulai SMA udah melalang buana kemana-mana. Udah nggak di rumah ini lagi. Mulai jadi pendeta udah di Linggasi, di Kalong, udah nggak pengen ke rumah. Jakarta apa? Bayangkan itu. Kapan aku mengabdi? Jadi buat aku ini kesempatan emas. Aku bukan mengabaikan pelayan. Aku masih sanggup. Kalau aku tunggu aku pensiun aku 60-an nanti, udah lemas kali ya. Sekarang aja udah penyakit, udah apa-apa saja udah sakit badan ini, tulang kaki apa sakit ya kan sekarang ini aja pun. Tunggu lagi lebih tua. Waduh, habislah. Atau aku tunggu dulu sakit dia. Masuk ruang ICU dia. Apa perlu termakannya lagi? Ngapain? Itu caraku lah. Untuk aku bisa mengekspresikan gitu ya. Penghormatan, rasa kasih kepada orang tua. Cuman itu aja, nggak ada yang lain. Ini karena lagi COVID gini kan. Lang me baca bayang kudu gimana bosannya lah ya orang tua di rumah kan. Karena COVID kayak gini, jam 10 udah ke ladang kami. Karena kita ada Zoom gitu, udah jam-jam 6 atau jam 5 udah pulang ke rumah. Mandi, kita masuk di PJJ, masuk di sermon segala macam gitu. Tiap hari ku cuma, ya aku lah nyupirin ku cuma. Bawa ke ladang orang tua. Nah, itu kan apa? Soal apa ya? Aku bilang, ini kan ya soal kita bagaimana mencintai, mengasihi orang tua kita. Jadi ayo pakai momennya, jangan kalian kehilangan kesempatan. Sebenarnya cukup sederhana lah ya. Yang murah meriah deh. Sapa. Yang paling ringan, selamat pagi, engkau kaman. Udah makan obat du? Misalnya kan gitu kan. Kalau dia memang sering kontrol, udah kontrol kam tadi, Nek, atau Mama, atau Bapak, bolang. Udah kontrol kam. Itu sapa-sapanya. Yang kedua, ingatlah hari-hari khususnya, mungkin ulang tahunnya. Atau mungkin kau bisa mengingat hal-hal penting yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ribu ingat nggak waktu dulu Ribu pernah menang festival nyanyi di ulang tahun kemerdekaan misalnya. Itu buat dia senang itu. Ingat, baru yang ketiga jangan lupa.
Waktu kalian masih muda kan selalu diingatin orang tua, ku gerejakan anakku, wertoto anakku, sekolah minggu, entah apa benar ya kan. Sekarang udah bisa kalau balik lagi samanya. Jangan lupa nanti gereja kami ya, Ting. Nanti PA kami ya, Ting. Kan bisa kami ingatkan. Yang gitu-gitu jadi berbalik. Dia kita bikin. Jangan lupa ya, Tigan, gereja kamu. Bayar perpuluhan tuh Tigan. Kalau kita tahu kata tak ada uangnya kan. Bayar perpuluhan ya Tigan nanti ya. Misalnya. Itu yang perlu kau ingatkan buat dia. Bahwa betapa kita peduli dengan dia. Baru yang keempat. Ya kalau memang katakanlah jujuri di batik rezeki kita. Misalnya gitu kan. Ya janganlah kesenangan pribadi banyak kau pikirkan. Pulang kampung kau semua. Kan begitu. Datangi orang tuamu. Ya puji Tuhan, puji syukur kau tinggal sama orang tua. Kalau kau merantau. Gaji-gaji ketinggal bersih itu. Bonus-bonus itu. Ya kasih sama orang tuamu lah. Jangan enak kali kau kemana-mana kau begadang-begadang. Jalan-jalan sana sini. Ngabisin duit. Jangan ngapain sih. Nyesal kalian nanti. Kalian kehilangan kesempatan, nyesal kalian nanti. Begitu. Soalnya gini nakku. Kalian bilang ngerjabu. Mumpung kalian masih sendiri gak berjabu, belum berjabu. Udah berjabu kemkari, melala pertimbangannya suamimu lah, mertuamu lah, payah. Ini mumpung kamu ini masih sendiri kayak gini, kesempatan jangan kau hilangkan. Itu dia. Itu enaknya kalian jadi anak muda. Kalian masih bebas. Yusuf itu paham dulu, waduh nanti gimana aku mau diziarahi sama anak cucuku. Kalau aku di Mesir memang dia dihormati kan, dia wakil raja kan. Tapi kan nggak hanya anak cucunya yang sekarang ini. Israel pada umumnya kan. Bahwa ada tokoh, ada pahlawannya yang pernah berjasa di Mesir. Jangan nanti mayat pun, tugu pun jadi persoalan kan saudaraku. Iya kan. Jadi inilah kesempatan buat kita. Jadi mari, ayo, belum terlambat kalau aku bilang. Belum terlambat, nyatakanlah rasa hormatmu, rasa kasihmu kepada orang-orang tua kita. Ya kan? Satu lagi yang Bibi Pendeta mau bilang kan gini. EP masih ide. Bibi kan mau bikin salon krimbat untuk lansia. Tapi krimbat ya, 6 apa aja lah, 6 ya gitu-gitulah dulu kecil-kecilan teluntak sebagai. Adik krimbat melo perlu ke ilmu. Adik kamu cuci takalna. Once apa namanya pakai hair dryer gitu kan. Biar enak dibengkak sakit kepalanya. Dan ini adalah pelayanan gratis. Gitu. Kalau beli sampo kan nggak mahal. Sampo yang jerigen-jerigen itu nggak mahal. Jangan pula kau beli sampo-sampo yang Dove, ya jangan gitulah. Kecuali bilang samanya, entahlah kare cocok sampo kami na bas kanting, ribo baba sampo undu nih, tapi banci. Ya mau bas sampo, lah sampo tapi nggo sampo jerigenan. Sampo beli literan gitu kan. Pecet-pecet takal mengko kare tunduh. Sediakan Milo sada kadije, sada galon. Nusia minum kam jahting, minum kam jah ribo nih, minum ya je, ya. Adila ngakak muka rilit katakanlah rumah anak-anak jele karya bener-bener banjir TV galang nonton nih ya. Ini contoh soal yang sekarang lagi di kepalaku ini idenya. Sekarang di ladang aku lagi bikin sapo. Rencana itu sapo pelayanan, sapo doa. Ini lagi mau dibangun satu lagi, satu udah selesai. Ini lagi dirancang satu lagi. Tapi nggak besar-besaran. Ya kecil-kecilan sesuai dengan kekuatan duit yang ada lah kan. Gitu. Nah, dibikin di tempat terbuka biar orang dapat oksigen yang bersih gitu kan, dapat suasana yang indah gitu di kota Medan yang padat gitu kan. Kita punya lahan di situ. Nah, itu sekarang sedang aku kerjakan di sini. Mudah-mudahan COVID-nya cepat berlalu. Nah, ini harus berlalu deh. Kalau berlalu, kacau juga memang kita ini. Maka banyak kita doa dan prokes supaya semakin teratasi ya si COVID ini kan gitu kan.
Biar udah bisa kita bergerak ini kan susah gini bergerak gini-gini kan. Apalagi pendeta pelayanannya lebih pada pelayanan lansia kan nggak kayak kalian dia kemarin ada sini lansia Selayang. Oh apa min kita pendeta Zoom katanya. Udah nge-Zoom kami sampai setengah jam nggak masuk-masuk dia. Jangan kan. Itu pula dia kan. Ketemu bilang takut kita jumpa bagi. Nah gitu-gitu ya. Jadi itulah ya hari ini momen yang bagus sekali. Besok kami akan apa? Dengan Saitun, besok PA Saitun kami khusus dalam rangka perayaan ulang tahunnya, ya bolehlah di grup jemaat kalian ucapan aja selamat ulang tahun buat mereka. Ke Saitun gitu loh, bikinlah apanya kayak dari permata gitu kan. Ya orang tuamu yang sudah tua misalnya, nah atau masih ada nenek di kampung misalnya, ya banjilah. Kita kirimkan dulu saja penukur belona 100.000 ini penukur belondu nih susunu kaije. Banci saja. Bagaimana kira-kira? Apresiasilah untuk orang tua kita ya. Oke lah, jadi itu aja yang saya boleh sampaikan kepada kita di Bata Masu-Masu. Tetap semangat dan tetap menjadi anak-anak muda yang hebat, generasi muda yang menjadi berkat bagi dunia. Kita berdoa. Katakan kami bujur man bandu Tuhan, engkau bagikan kami katanduei, jana katandu ngajuk kami, gelah kami mereken kehamatan man orang tua. Sebab arah orang tua enda meidah kami, karena keleng atendu oh Tuhan. Kami langgit jadi anak-anak durhaka. Asa ngasuk kami banci mediate yang kelengi orang tua kami. Bujur Bapa, katandu engkau sah. Terpuji mulia kami basklar Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya, kita diingatkan di malam hari ini untuk mengasihi, untuk untuk menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada orang tua kita, kakek nenek kita yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita selama hidup kita gitu. Selama kita masih kuat, masih bisa menyayangi mereka, masih diberikan kesempatan dari Tuhan untuk menyayangi mereka, jangan disia-siakan kesempatan itu. Nah, di buku PA kita pada minggu ini tuh kan ada aksinya tuh untuk membuat suatu, sebentar ya, aku baca dulu. Aksinya itu katanya apa yang bisa kita lakukan di dalam rangka HUT Saitun ini. Nah, aku tuh kepikiran kita Permata yang hadir di Zoom ini dulu deh. Bikin video ucapan selamat ulang tahun. Jadi skripnya tuh udah aku bikin. Nanti misalkan ada yang mau nambahin boleh sih, nanti aku yang edit. Jadi kita potong-potong gitu loh, nanti kayak ya selamat ulang tahun dari artis-artis gitu loh. Ya selamat ulang tahun dari kami Permata gitu. Kita aja dulu yang ada di grup ini berapa sih? Ada lah ya 15 orang. Bisa lah diedit. Nggak lama loh, cuma 2 menit doang kita bikin video itu. Yang nggak hafal skripnya juga nggak apa-apa, nanti aku yang edit. Sekiranya yang bisa kalian ucapin atau kalian tambahin dari skrip aku. Setuju nggak? Tapi jangan lama-lama, biar editnya cepet. Soalnya kita kan ulang tahunnya pas banget ya. Besok, tanggal 15 gitu. Jadi pas ibadah ditampilin. Kan boleh kan pendeta ditampilin pas ibadah? Boleh, kalau cepat kita bikin selesai, kasih sama Hari. Bang Hari. Iya, atau kami kan besok itu PA Saitun. Biar di-share sama Dora. Bisa juga di situ. Kalau ada nanti, itunya biar aku ingatkan Dora, karena dia yang pegang host. Oke. Nah, setuju ya teman-teman ya. Aku tunggu sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 bisa kali ya? Nggak lama-lama kan video, nggak usah lah apalah make up-an dulu, cantik-cantik dulu, nggak usah lah. Udah seneng kok. Mereka diucapin sama permata-permatanya aja
merasa diingat mereka tuh. Ya, setuju ya? Kita boleh bersyukur untuk PA kita hari ini, kita mau memberikan suatu kenangan lah yang berbeda gitu kan. Biasanya kita kasih kue ya, kalau dulu di gereja tuh kasih kue, ngucapin selamat ulang tahun, nyanyi bareng gitu. Tapi karena keterbatasan kita ya, gara-gara si COVID ini lagi, setidaknya itu bisa jadi kenang-kenangan juga bagi mereka. Mana tahu nanti disimpan kan, diingat-ingatinnya terus, aduh siapa nih yang ngucapin nih, waduh, oh ternyata ada kempuku, mana tahu ada neneknya di situ. Bisa juga dikirim ke neneknya yang di kampung. Kan mereka Saitun juga, kan? Mereka ntar seneng nih, dibilangnya, wah dari Permata GBKP Cengkareng ngucapin, waduh seneng banget katanya gitu kan. Oke, kita lanjut ke PA kita mau mengumpulkan persembahan kita. Nanti persembahannya di list di itu ya teman-teman ya, di WA kita seperti biasa di grup. Kita sembari di list, kita menyanyikan lagu Si Pepulung Me Persembahan Ta. Boleh langsung di list aja ya. Si pepulung mempersembahan ta, si andaskan dagi mandi bata, tandang dia hukum ban pasu-pasuna, si simpar brena mandata, asasi ngoisi kake, asasi ngo itu toke, pengatakan bujurna, tempat di bata. Tuhu simpar pamare di bata, man percuma rasi erminaga, binasi erdahin, sing arap man bana, itahi pasu-pasuna. Asasi ngoisi kake, asasi ngo itu toke, pengatakan bujurna, tempat di bata. Oke, jangan lupa di list ya teman-teman. Oh ya, aku lupa share nih skrip kita. Kira-kira ada yang kurang nggak ya? Bentar ya. Tuh, bisa dilihat di chat ya teman-teman ya. Untuk skrip kita dalam rangka HUT Saitun yang ke-30 tahun. Nanti kalau misalkan ada yang kurang, atau ada yang mau ditambahin dari kata-kata itu boleh, nanti aku tambah-tambahin. Malah lebih bagus, jadi lebih banyak kan yang bisa diucapin. Untuk sebelum kita doa syafaat dan doa penutup, kita mau angkat satu lagu pujian lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa.
kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengena hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari rekan-rekan permata yang terkasih, saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas pertemuan kami pada malam hari ini melalui PA Permata. Dan kami bersama-sama sudah menerima firman Tuhan yang menjadi pendorong bagi kami untuk memberikan cinta kasih, penghormatan kepada orang tua kami, terlebih yang sudah lansia. Supaya sebagai generasi muda, kami sungguh memperhatikan, memperdulikan mereka. Karena ketika kami boleh ada seperti sekarang ini, itu juga oleh karena cinta kasih dan pengorbanan orang tua kami. Bapa di surga, Engkau terus yang menuntun dan memimpin kehidupan orang-orang tua kami, supaya di masa tuanya pun mereka boleh berbahagia, mereka boleh bersukacita, mereka tidak merasa sendiri dan ditinggal oleh keluarga, oleh anak-anak, oleh cucu-cucunya. Engkau berkati semua permata-permata kami di masa-masa muda mereka yang terus berjuang untuk setia menjadi anak-anak Tuhan. Untuk tidak sama dengan dunia ini. Untuk berani berkata tidak terhadap dosa. Anak-anak permata yang bisa meraih cita-citanya. Yang bisa menghadirkan damai sejahtera bagi orang lain. Yang menjadi berkat. Kau berkati permata-permata kami yang masih studi, baik SMA atau kuliah, supaya semua bisa diselesaikan dengan baik. Dan yang sudah bekerja juga bisa bekerja dengan baik. Yang sedang mencari pekerjaan, maka mereka juga tetap mencarinya dengan baik dan benar, dengan mengandalkan Tuhan. Kau juga memberkati pergaulan permata-permata ini, supaya mereka tidak bergaul sesat, supaya mereka tahu bahwa mereka anak Tuhan yang harus menjaga kekudusan dirinya. Di masa-masa era digital ini, anak-anak muda ini tentu tertantang, dan biarlah Tuhan sendiri yang terus mengingatkan mereka untuk tidak terjebak dan tergoda, untuk jatuh ke dalam dosa oleh karena tawaran-tawaran dunia yang sekarang banyak ditawarkan secara online. Terima kasih Bapak. Berkati permata-permata kami tetap luar biasa, tetap hebat. Juga orang tua mereka Engkau berkati,
dan juga pelayanan-pelayanan permata ini Engkau berkati. PA kami sudah berlangsung malam ini juga oleh karena pertolongan Tuhan. Biarlah PA ke depan ini semakin banyak permata-permata yang rindu datang kepada Tuhan. Berkati pengurus permata kami, supaya mereka dalam segala kelemahan dan kekurangan mampu melayani dengan baik. Juga persembahan yang sudah kami kumpulkan malam ini, walau sedikit, walau kecil, biarlah itu menjadi kekuatan untuk gerakan pelayanan di tengah-tengah gereja Tuhan. Tuhan, terima kasih sebentar kami berpisah dari Zoom ini. Engkau yang berkati kami melewati malam ini. Ada ketenangan, ada damai sejahtera yang kami boleh rasakan. Dan besok kami bangun dan kami akan bergabung lagi di kebaktian minggu kami. Kami disiplin karena kami mau menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa dan sembah kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus. Terpuji mulia Engkau, kekal selama-lamanya. Haleluya. Mari ras kita toto, bagi sungguh diajari Tuhan minta lagi melaskan pertolongan Tuhan. O Bapa kami sini surga, kelarnu ipo badi amin. Relamin kini rajandu. Selami perhatian ibas dunia eda bagi ni surga. Berekeman kami akan cukup baswari sena enda. Alami salah kami. Bagi dami kami salah kalah kempak kami. Olamin kami Bapa kami kus percobaan. Tapi ulangilah kami dulu silat nari. Sebab kamu kap simada kini raja. Ras kuasa, ras kemuliaan, syidikadekahna. Amin. Selamat hari Sabtu teman-teman semuanya. Jangan lupa besok kita ibadah ya. Ibadahnya masih by Masih Zoom ya Zoom. pendeta ya? Iya, masih Zoom ya. Besok Iya, Pendeta masih Nur Zoom. sini. Cepat kalian datang ya. Iya. Kita ramekan Zoom kita teman-teman biar sampai penuh full 100 orang. Iya. Terus itu tanggal 17 pun kita ada ibadah kemerdekaan loh. Tetap Zoom jam 9 pagi. 17 ya, Selasa. Ya, nanti kami share itunya linknya di grup ya. Oke. Untuk videonya kirimnya ke aku aja kali ya. Gak usah di grup. Biar Iya, nggak penuh juga nanti. malu Langsung juga. Iya, nanti ada yang malu kan, nggak dikirim. Nanti kalau misalkan ada yang lupa skripnya ya satu potong aja juga nggak apa-apa. Oke? Ayo kita foto. Yang foto ini. Aku boleh. Oke. Brema itu yang account Gerald Edo nggak ada, nggak. Nggak bisa. Brema, mana wajahnya, Bre? Tinggal Brema. Oke, itu sih. Edo nggak usah ya udah. Yuk. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, aku copy dulu. Bentar ya. Oke, satu lagi ya. Bentar, sabar. Dah, yuk. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you. Tuhan berkati ya, selamat malam. Sampai jumpa minggu depan. Yup, Tuhan berkati.